DPR menyepakati anggaran pemilu 2024 yang diajukan oleh KPU sebesar 76,6 triliun rupiah. DPR dan KPU juga menetapkan masa kampanye pemilu selama 75 hari. Kesepakatan ini ditetapkan berdasarkan hasil pertemuan antara Komisi Pemilihan Umum dengan pimpinan DPR RI pada Senin 6 Juni. Pemilu di Indonesia itu gede banget, bukan cuma dari segi pemilihnya aja yang mencapai 205 juta jiwa, tetapi juga dari dana anggaran pemilunya. Di 2024, kita menggunakan dana anggaran pemilu sebesar 76 triliun rupiah. Tetapi itu baru dari KPPU aja ya, belum dari Bawaslu, terus juga di KPP, dan juga pengamanan TNI dan Polri. Itu kalau semuanya di total bisa mencapai sekitar 110 triliun rupiah. Sedangkan di 2019 lalu, pemilu hanya menggunakan dana anggaran sebesar 25 triliun rupiah saja. Nah, kenaikannya bisa sampai 3 kali lipat seperti itu ya. Kira-kira duitnya buat apa ya? Nah, pastinya uang-uang itu digunakan untuk memperbanyak TPS dan juga petugas KPPS yang semakin banyak, lalu juga harga logistik yang semakin naik dari tahun ke tahun, dan juga teknologi dan keamanan yang semakin dikembangkan lagi dan diperkuat. Tapi pertanyaannya, duit sebanyak itu apakah cuma habis untuk itu semua? Atau adakah dana anggaran itu mengalir ke tempat yang lain? Oke, kita coba breakdown. Anggaran pemilu yang triliunan itu dipakai buat banyak hal, dan sebagian besar langsung ke lapangan. 33 triliunan lebih buat honor petugas pemilu. Ini tuh termasuk KPPS, PPK, PPS, sampai petugas keamanan di TPS. Mereka yang kerja seharian bahkan semalaman pas hari H, nyatet dan juga jagain suara rakyat. Kemudian 18 triliun buat logistik. Nah, ini tuh mencakup surat suara, kotak suara yang sekarang transparan, tinta, formulir, dan juga distribusi ke tempat-tempat terpencil dari Sabang sampai Merauke. Kemudian sisanya digunakan untuk pelatihan petugas, simulasi sistem, pengadaan sistem rekap elektronik, sosialisasi ke masyarakat, dan juga pengawasan pemilu, seperti biaya Bawaslu, di KPP, dan lain-lainnya. Nah, yang menariknya lagi nih, ada juga anggaran khusus buat menjamin inklusi pemilih rentan, kayak pemilih disabilitas, kelompok adat terpencil, dan juga pemilih pemula. Tapi walaupun sudah segitu rincinya, tetap muncul nih pertanyaan dari publik. Efisien gak sih sebenarnya? Masalahnya bukan sekedar besar atau kecilnya anggaran, tapi pengelolaannya. Tiap pemilu kita pasti dengar kabar, TPS rusak, surat-surat telat, pemilih gak dapat undangan, hingga dugaan markup anggaran logistik. Dan jangan lupa, petugas KPPS banyak yang kelelahan, bahkan ada yang meninggal. Itu artinya distribusi anggaran dan manajemen di lapangan belum optimal. Transparansi itu kuncinya. Harusnya rakyat bisa akses data, berapa yang dikeluarkan untuk logistik, siapa yang mengerjakan, proses tendernya gimana. Jangan sampai dana ratusan triliun itu cuma jadi angka di atas kertas, tapi nggak berdampak nyata buat kualitas demokrasi negara kita. Dan ingat, anggaran pemilu itu duit rakyat, uang yang dipotong dari pajak kita semua. Wajar dong kalau kita ikut nanya, dipakai buat apa aja, udah bener belum? Makanya, yuk mulai peduli, bukan cuma datang ke TPS, tapi juga awasin, kritisi, dan dukung transparansi pemilu. Karena demokrasi bukan tugas KPU aja, tapi tanggung jawab kita semua. Kita punya hak pilih, tapi kita juga punya hak tahu berapa uang yang dipakai, kemana aja, dan gimana dikelola. Karena tanpa transparansi, demokrasi cuma formalitas. Dan juga uang ratusan triliun itu bisa aja terbang tanpa bekas.